Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Eni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, saya baik hari ini. Baik, Bu Ida senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan panjenengan. Rencananya hari ini Bu Ida mau ngajar kelas berapa? Rencananya hari ini saya ngajar kelas 4 Ya. dengan mata pelajaran IPAS. Ya. Materinya perkembangbiakan tumbuhan Bu Eni. Oke, berarti hari ini Bu Ida akan mengampu kelas 4 pembelajaran IPAS materi perkembangbiakan tumbuhan. Betul. Untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Baik, luar biasa. Materi yang sangat menarik ya Bu Ida ya. Kalau untuk metode pembelajaran yang nanti akan Bu Ida gunakan, kira-kira kamu menggunakan apa? Kalau dalam modul ajar saya, rencananya saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, gabungan dari diskusi kelompok dan intuitif. Oke, baik sekali. Kalau begitu, nanti saya mohon izin untuk ikut masuk ke dalam kelas ya. Saya akan turut serta bersama Ibu Ida untuk melaksanakan observasi, di mana nantinya seperti yang Bu Ida katakan, Bu Ida akan memfokuskan pada kegiatan diskusi kelompok. Oke, terus. Kalau begitu, monggo Bu Ida selamat mengajar, semoga lancar dan sukses. Baik Bu Heni, terima kasih. Sama-sama Bu Ida, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Yang tidak masuk? Ada. Yang tidak masuk? Kami juga, kita doakan semoga anak-anak yang tidak masuk hari ini karena sakit cepat sembuh dan besok bisa mengikuti pelajaran kembali. Kita siapkan dulu. Siapa yang menyiapkan berdoa hari ini? Anak-anak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai dari pelajaran kita bernyanyi himne guru dulu ya. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Masih ingat tidak lagu himne guru? Satu, dua, tiga. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas materi apa? Bagian tubuh tumbuhan. Apa saja kemarin ya bagian tubuhan? Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan
perkembangbiakan secara vegetatif. Generatif itu yang secara kawin dengan penyerbukan, dan yang vegetatif itu dengan tidak kawin. Nanti Bu Ida akan jelaskan apa sih maksudnya generatif. Untuk hari ini kita akan fokus ke perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui penyerbukan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Berarti yang sudah kalian bawa itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Setelah mengalami proses penyerbukan, maka terjadilah proses pembuahan yang nanti menghasilkan apa? Bijian. Dari biji-bijian tersebut ada tumbuhan baru. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga itu terdiri dari 3. Ada bunga sempurna, ada bunga jantan, ada bunga betina. Bunga sempurna itu memiliki benang sari dan putih. Bu Ida itu punya benang, tapi bunganya ini Bu Ida bunga sempurna. Bu Ida bawa bunga sempurna karena di sini punya benang sari yang berwarna kuning. Terus di sini ada putih. Ini disebut bunga sempurna. Nah, sekarang ada bunga jantan yang hanya memiliki benang sari. Benang sari itu yang ini nih, yang kuning kalau punya Bunda. Lalu ada bunga betina hanya memiliki putih. Tadi kalau bunga sempurna mempunyai benang sari dan putih. Kalau bunga betina hanya memiliki putih itu yang putih, ini yang punya Bunda, ini putih di tengah di sini. Kalau bunga jantan hanya memiliki benang sari. Paham belum? Kita mau bertanya. Tadi Bunda sudah menjelaskan ya, apa perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Bunga sempurna ini yang bagaimana? Memiliki benang sari dan kalau bunga tidak sempurna hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki putih. Anak-anak ini akan bekerja secara kelompok, ya, bekerja secara kelompok. Nanti setiap kelompok akan membuat rangkaian bunga seperti milik Bu Ida. Nanti akan diundi kelompok mana yang mendapatkan bunga sempurna, mendapatkan bunga jantan dan bunga betina. Karena jenis bunga ini hanya 3, jadi nanti ada 2 kelompok yang mendapatkan bunga sempurnanya itu 2. Seumpama nanti dapat undian, kalau kelompok 4 dapat bunga sempurna, berarti ada kelompok lain yang dapat bunga sempurna. Mengundinya, Bu Ida menggunakan ini. Nah, apa? Kayak gitu ya. Nanti perwakilan setiap kelompok silakan maju dulu satu-satu sini. Perwakilan setiap kelompok maju dulu. Ibu,
benang sarinya hanya ambil satu, lalu putiknya juga ambil satu. Berarti kalau tadi yang dapat bunga betina hanya mengambil apa? Putik. Kalau yang dapat bunga jantan hanya mengambil benang sari. Paham belum di sini? Sekarang coba perwakilan setiap kelompok dari kelompok satu dulu. Tadi dapat apa? Coba kelompok satu diambil. Kelompok dua. Dapatnya kelompok dua apa? Oke. Nanti diisolasi. Isolasinya cuma pakai kelompok. Kalau ini udah dipasang, ini di atas di sini, ini di atas di sini. Paham belum? Ini susunannya udah bener ya. Oke, tinggal nempelnya. Ini tempel dulu pakai ini dipotong dulu. Ya, oke. Pasang dulu. Putihnya mana tadi? Kenapa Bu udah bilang dipotong? Nah biar nggak ini tuh biar bisa ke atas gitu loh. Kamu dapat bunga? Kamu dapat bunga apa? Oke, nanti ini udah diisolasi. Bahkan kelompok 3 mendapatkan bunga betina. Bunga betina itu bunga yang bagaimana sih? Hanya memiliki putih. Coba itu bagian bunganya apa aja itu dari bawah itu? Batang, daun, kelopak, kotak, putih. Betul atau salah? Bunga betina hanya memiliki putih. Oke, duduk dulu. Silakan mendapatkan bunga jantan. Bunga jantan ini yang bagaimana sih? Ayo yang lainnya diperhatikan, hanya memiliki benang sari. Coba ditunjukkan ke teman-temanmu, sudah benar belum itu? Sudah benar belum teman-teman? Bunga jantan hanya memiliki benang sari. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Silakan duduk. Tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Karena tadi hasil pekerjaan kelompoknya itu benar semua, maka setiap kelompok akan mendapatkan cap dari kelompok satu dulu. Ya, dari kelompok satu. Begitu ya. Bintang. Ini pakai sama udah nggak masuk ya. Oke, Tangan buatnya enggak semua. Kita sudah selesai berdiskusi, kita sudah selesai membahas. Sekarang kita akan ice breaking dulu, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan menarikan tarian beruang. Kita akan menarikan video yang ada di depan. Yuk. belajar tentang bunga sempurna dan bunga tidak
tidak sempurna. Bunga sempurna yang bagaimana tadi? Yang memiliki benang sari dan kalau bunga tidak sempurna berarti yang bagaimana? Yang hanya memiliki putih atau benang sari, betul, hanya memiliki salah satunya. Anak-anak tidak akan berikan asesmen formatif untuk hari ini seperti biasa dikerjakan secara mandiri. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Sudah selesai atau belum? Silakan dikumpulkan. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD secara individu. Nah, ini siswa yang tidak mendapatkan nilai di atas 65 akan melaksanakan seperti biasa. Remedi dilaksanakan, kita laksanakan setelah selesai pelajaran. Sekarang semuanya boleh berkemas-kemas dulu. Sudah belum? Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tadi kalian sudah belajar apa saja? Apa lagi? Bunga. Merangkai bunga. Bunga tadi ada 3 bunga apa saja ya? Bunga sempurna, bunga betina, dan bunga jantan. Pertanyaan juga yang awal tadi, perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna apa? Bunga sempurna. Oke, betul. Bunga sempurna memiliki benang sari dan putih. Ini bunga tidak sempurna bisa apa tadi? Hanya memiliki putih atau jadi hanya memiliki salah satunya. Betul sekali. Nah, anak-anak, seperti yang Bunda sudah sampaikan, hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan. Sebelum pulang kita mau nyanyi dulu. Anak-anak tahu lagu apa bisa? Semuanya bernyanyi bersama-sama yang keras sambil berdiri bengsu. Tadi buah apa ya yang dinyanyikan di lagu ya? Pisang. Buah pisang itu kira-kira berkembang biak dengan apa ya? Nah, perkembangbiakan vegetatif akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Paham ya? Nah, silakan dipimpin berdoa. Ayo, siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Eni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Bu Ida, alhamdulillah ya kemarin kita sudah melaksanakan observasi bersama-sama. Terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk masuk kelasnya Bu Ida. Bagaimana perasaan Bu Ida setelah melaksanakan observasi? Terima kasih Bu Eni. Alhamdulillah selesai melaksanakan kegiatan observasi. Saya merasa lega, merasa
Ida itu sudah merencanakan pembelajaran dengan sangat menarik ya, anak-anak juga cukup antusias. Baik, Bu Ida, menurut Bu Ida, dari kemarin Bu Ida telah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, adakah hal-hal yang Bu Ida rasa kok aneh, kok ada ya perasaan belum puas, ataupun ada sesuatu yang masih ingin Bu Ida kembangkan lagi atau tingkatkan lagi? Oh, gini, baik. Ini kemarin kan untuk kegiatan pembelajaran yang saya bikin modul ajar saya, kemarin kita membahas tentang kegiatan tumbuhan, lalu ada macam-macam jenis bunga dan sebagainya. Kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan metode STAD itu, ini kegiatan pembelajaran sudah terlaksana dengan lancar, dengan baik. Tapi menurut saya yang kurang saya puas dalam kegiatan pembelajaran kemarin mungkin hanya beberapa siswa yang aktif ini. Yang aktif hanya itu saja Ya, gitu ya betul, maksudnya. yang aktif hanya itu saja. Jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi dengan teman satu kelompok, berdiskusi dengan saya, lalu ketika kegiatan mempresentasikan hasil diskusinya juga yang aktif hanya beberapa anak dalam satu kelompok seperti itu. Jadi udah merasa belum cukup puas dengan apa ya, anak-anak itu kok yang aktif itu saja seperti itu ya. Siswa saya. Oke, baik, berarti tujuan kita hari ini kita mau mencoba mencari solusi ya Bu Ida ya, bersama-sama. Oke, Bu Ida, sebenarnya kekhawatiran apa sih yang Bu Ida rasakan? Misal kok yang aktif itu hanya itu saja, apakah mungkin ketakutan atau kekhawatiran apa sebagai guru? Oh, okay. Mungkin saya takutnya siswa tersebut tertinggal dalam pembelajaran Bu Heni karena tidak ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya takutnya tidak paham dengan materi yang saya sampaikan saat itu. Seperti itu. Udah jadi tidak tahu ya kalau anak itu dia oh ini anak Sudah itu. bisa Iya, atau betul. belum, sudah mampu atau belum, seperti itu. Baik, menurut Bu Ida, kira-kira apa saja ya faktor yang menyebabkan murid-murid itu pasif di kelas? Pernah nggak Bu Ida meneliti? Kalau yang sudah saya amati selama ini sudah hampir 1 semester ini untuk siswa saya di kelas ini kan, jadi mungkin kurangnya rasa percaya diri. Jadi yang memiliki rasa percaya diri hanya anak-anak itu saja. Jadi beberapa anak yang memang dasarnya anaknya pendiam, mereka juga tidak berani menyampaikan pendapat atau mungkin tidak berani bertanya. Walaupun setiap saya selesai menyampaikan kegiatan pembelajaran, saya selalu tanya ada yang mau ditanyakan atau siapa yang belum paham, tapi juga anak-anak diam. Nanti ketawanya kalau pas sudah kegiatan evaluasi hasilnya belum memuaskan. Baik Bu Ida, menurut Bu Ida, apakah ada sesuatu terkait kondisi belajar siswa Bu Ida itu di rumah? Ini mungkin ini menurut saya mereka ketika di rumah kurang bimbingan dengan orang tua gitu ini. Karena sudah beberapa kali anak-anak ini juga ketika ulangan atau ketika penugasan tidak membawa, juga saya sampaikan ke pihak orang tua. Nanti pihak orang tua juga mengatakan mohon maaf Bu, saya juga di rumah tidak bisa menemani belajar seperti itu. Jadi kurang gitu, saya kurang perhatian ditemani belajar atau apa gitu. Seperti itu. Di rumah ternyata juga kurang perhatian gitu ya. Baik Bu Ida, dari tadi pesan Bu Ida, kemudian apa ya Bu Ida, ternyata baik sekali ya sudah mencoba menggali apa saja yang sebenarnya mempengaruhi anak dan sudah mencoba apa ya sampai
mengenai kondisi belajar di rumah itu sudah coba Bu Ida cari. Kira-kira masih adakah rencana-rencana yang saat ini Bu Ida pikirkan tapi belum Bu Ida lakukan? Oh iya, baik. Mungkin untuk rencana pada kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, kalau kemarin saya menggunakan metode pembelajaran SPAD ini, mungkin untuk selanjutnya saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang baru. Saya akan mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran window shopping, sehingga nanti harapan saya setiap siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya akan rancang di modul ajar saya, seperti itu rencananya. Oke, bagus sekali. Hal itu ditujukan untuk membantu murid-murid agar lebih aktif ya Bu. Kalau tidak salah window shopping itu kan nanti berputar ya Bu dari satu kelompok ke kelompoknya. Bagus sekali Bu Ida. Selain yang tadi Bu Ida sebutkan, barangkali masih adakah rencana yang akan Bu Ida lakukan lagi? Oke, selain itu penggunaan strategi pembelajaran yang baru, mungkin saya juga akan mencoba menggunakan metode STOP dan KSE gitu ini, sehingga meningkatkan kesadaran emosional sosial anak didik saya di kelas, sehingga harapannya nanti saya dapat memberikan afirmasi positif yang bisa meningkatkan rasa percaya diri itu tadi. Soalnya kan menurut saya anak-anak yang tidak aktif itu rasa percaya dirinya yang masih kurang. Mungkin malu ketika menyampaikan pendapat di depan teman-temannya, atau malu mau bertanya dengan saya. Jadi rencana yang kedua kita ini pengen berusaha menerapkan metode STOP pada KSE ya. KSE itu kalau tidak salah kesadaran sosial emosional. Biar anak lebih percaya diri. Bagus sekali Bu Ida, saya juga sangat mendukung dengan ide Bu Ida ini. Dari dua rencana aksi tersebut Bu Ida, mungkinkah masih ada lagi yang ingin Bu Ida laksanakan? Baik, pembelajaran kan sebenarnya tidak hanya di sekolah ya Bu ini. Ketika anak-anak di rumah kan juga seharusnya tidak dibiarkan saja seperti itu. Jadi kemungkinan saya juga akan melaksanakan koordinasi yang lebih baik lagi dengan orang tua, sehingga orang tua bisa memberikan perhatian dan pendampingan yang lebih kepada anak didik saya ketika di rumah. Mungkin saya akan membuat seperti jurnal kegiatan belajar mereka ketika di rumah seperti itu, jadi terpantau. Berarti Bu Ida akan mencoba berkoordinasi budaya lagi ya. Bagaimana cara Bu Ida untuk berkoordinasi dengan orang tua tersebut? Kalau selama ini kan saya hanya menyampaikannya melalui WA Bu ini, karena kalau setiap hari orang tua saya minta untuk ke sekolah itu kan juga tidak memungkinkan tidak memungkinkan. Mungkin kalau hanya selama ini saya hanya menyampaikan lewat WA, mungkin kedepannya ada penjadwalan rutin, mungkin sebulan sekali atau bisa bergantian 1 minggu nanti bertemu dengan 2 orang wali dari siswa saya. Nanti tindak lanjut dari jurnal harian anak ketika terjadi seperti itu. Bagus sekali Bu Ida, berarti dari pesan Bu Ida itu boleh disimpulkan berarti ada berapa rencana ya Bu? Jadi ada 3 nih tadi ini. 3 itu untuk pengolahan ya? Tadi ada penggunaan strategi window shopping, lalu penggunaan STOP pada KSE Window Henny menggunakan musik-musik yang memberikan afirmasi positif, lalu ada juga koordinasi dengan orang tua melalui PNG, salah satunya mulai jurnal kegiatan belajar anak ibu. Oke, bagus sekali rencana-rencana aksinya Bu Ida. Berarti sudah cukup atau masih ada lagi yang kira-kira rencananya ini Bu Ida? Mungkin saya akan melakukan itu terlebih dahulu. Kita nanti lihat evaluasi hasilnya bagaimana. Seumpama kok sudah masih belum aktif anak-anak tersebut, mungkin saya akan mencari lebih
tahu lagi apa yang harus saya lakukan seperti Oke, itu. bagus sekali Bu Ida. Kira-kira kalau begitu Bu Ida pengen mengimplementasikan ini tuh mulai kapan Pak? Oke, kalau bisa secepatnya deh Bu Yani, mungkin untuk kegiatan pembelajaran saya minggu depan, karena saya harus menyusul modul ajar saya sesuai dengan strategi yang sudah saya pilih tadi, sehingga mungkin hari Senin minggu depan insya Allah. Oke, itu berarti sudah masuk November ya Bu? Oke. Jumat 1, 2, 3, 4 nih. Oke. Berarti Bu Ida akan melaksanakan rencana aksi tersebut tanggal 4 November. Oke. Baik, nanti ditunggu kabar lagi Bu Ida. Semoga Bu Ida dalam melaksanakan implementasi dari rencana aksinya lancar. Kemudian ditunggu kabar baiknya, semoga hasilnya sampai kita nanti kita terlalu dengan saya ya. Apakah di sini masih ada yang ingin Ida sampaikan? Saya rasa cukup Bu Yani yang sudah saya sampaikan. Semoga di kegiatan pembelajaran selanjutnya siswa saya lebih bisa aktif, bisa hasil belajarnya juga memuaskan, mencapai KKM semua seperti itu. Berarti kalau begitu ini sudah tidak ada lagi yang disampaikan ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Heni sudah mau sharing ya Bu Heni Sama-sama Bu Ida. Terima kasih kegiatan juga. pembelajaran saya di kelas, menambah wawasan saya juga. Terima kasih sekali. Tidak terasa tadi ternyata idenya dari Bu Ida sendiri loh ya kan. Bu Ida punya keresahan, idenya dari Bu Ida juga. Oke. Baik Bu Ida, terima kasih, ditunggu kabar Oke, baiknya. Bu Heni sama